Kepercayaan terhadap adanya santet, sihir, dan guna-guna masih cukup kuat di masyarakat beberapa tempat di Indonesia. Meskipun secara ilmiah fenomena ini tidak dapat dibuktikan, tetapi banyak orang yang merasa khawatir dan ingin melindungi diri dari kemungkinan pengaruh negatif tersebut. Santet seringkali digunakan seseorang untuk membalas dendam sakit hatinya atau bahkan memenangi sebuah persaingan dalam pekerjaan. Padahal, meski saat ini telah memasuki zaman modern, namun masih ada orang yang menggunakan black magic untuk melancarkan segalanya. Apa sajakah ciri-cirinya? Berikut ulasan selengkapnya mengenai ciri-ciri seseorang yang diserang dengan ilmu hitam khususnya santet. 1. Hati selalu gelisah. Salah satu tanda awal seseorang menjadi sasaran penyerangan ilmu hitam santet adalah dirinya selalu merasakan perasaan gelisah tak menentu. Anehnya kegelisahan tersebut tidak ada penyebab pastinya. Namun keadaan ini benar-benar membuatnya merasa tak nyaman. Hal ini akan terus mengganggunya hingga tubuhnya dikuasai dan dikendalikan oleh makhluk halus yang dikirimkan kepadanya. 2. Sering berpandangan kosong. Ciri selanjutnya adalah sering merasa kosong atau tiba-tiba saja melamun dengan pikiran yang kosong. Selain itu mereka akan lebih menyukai kesendirian, berdiam diri dan merasa tak nyaman jika berada di lingkungan yang ramai. Tidak hanya itu, beberapa sikap akan berubah kepada orang terdekat seperti keluarga, teman maupun pasangan. Bahkan pikirannya pun mulai mengarah ke hal-hal yang aneh, di mana ada dorongan-dorongan tertentu yang berkecenderungan menyakiti diri sendiri. 3. Malas-malasan dan suka tidur terus. Suka bermalas-malasan, selalu mengabaikan dalam suatu pekerjaan, tidak semangat, cenderung pada rasa ngantuk tidak tertahan. Selain itu mereka akan lebih nyaman untuk tidur dari menyendiri daripada berada di luar dan beraktivitas. 4. Sakit kepala. Salah satu ciri umum lainnya adalah sang korban akan mulai mengeluhkan sakit fisik. Salah satu sakit fisik yang paling sering dialami adalah sakit kepala. Orang yang terkena santet biasanya pusing-pusing, mual. Selain itu para korban santet akan mulai merasakan sakit kepala tersebut pada jam tertentu seperti jam 6 sore, 9 malam, 1 malam, 3 subuh, 6 pagi dan jam 9 pagi, karena waktu itulah jam kerja si tukang santet atau guna-guna. 5. Selalu mimpi menakutkan, seperti misalnya mimpi memakan makanan yang bau darah, anyir dan sebagainya. Tak hanya itu, bahkan tak jarang akan memimpi kiamat, merasa disiksa, dikejar sesuatu, mayat, dikerumuni orang buruk. Setelah itu akan merasa tidak nyaman. Santet. Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Santet dikirim secara gaib menggunakan media seperti rambut, foto, boneka, dupa, kembang, paku, dan sebagainya. Biasanya santet sering dilakukan orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain. Santet dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan seorang dukun. Santet atau ilmu hitam telah dipercaya masyarakat sejak berabad lalu. Mereka percaya penyakit yang menurut mereka tidak jelas asal-muasalnya adalah akibat santet. Bagi masyarakat yang percaya, orang yang kena santet mengalami penyakit yang tidak diketahui penyebabnya, datang tiba-tiba dan bersifat kronis. Bisa juga munculnya benda-benda asing di tubuh seperti rambut, paku, atau benda tajam lainnya, dikaitkan dengan santet. Keyakinan sebagian masyarakat ini berbanding terbalik dengan pendapat ahli medis yang menyatakan penyakit semacam tersebut di atas semata-mata disebabkan adanya gangguan kesehatan. Percaya atau tidak, jika ilmu santet di Indonesia saat ini masih sering digunakan sebagian orang untuk mencelakai orang lain secara jarak jauh.
Santet seringkali digunakan seseorang untuk membalas dendam sakit hatinya atau bahkan memenangi sebuah persaingan dalam pekerjaan. Ilmu hitam ini biasanya diaplikasikan dengan berbagai macam media, seperti boneka, rambut atau sebuah foto. Orang yang terkena santet akan menderita selama hidupnya, bahkan akan berakhir hingga kematian. Dapat kita simpulkan bahwa sebaiknya kita sebagai manusia menjauhkan perbuatan dari kemusyrikan seperti santet dan hal magis lainnya dengan cara lebih mendekatkan diri dengan Sang Pencipta atau Tuhan. Selain itu, kita sebagai manusia selalu bertingkah yang baik untuk menghindari pertikaian atau permusuhan, di mana hal tersebutlah bisa tercipta keinginan yang jahat untuk membalas sakit hati terhadap seseorang, salah satunya dengan menggunakan santet untuk balas dendam akibat sakit hati.